tapi teknisnya nggak ada yang berubah. Nah, ini yang lama, ini yang tahun sebelumnya. Sedangkan yang sudah facelift itu kira-kira nanti seperti ini mobilnya. Makin sporty. Dan kira-kira seperti apa detailnya? RDS ini kan varian termahalnya atau varian yang paling sportinya, itu sudah tersedia aksen-aksen merah nih, menandakan mobil yang lebih sporty dengan hadirnya warna merah. Nah, nggak hanya bumper yang berubah, grill juga berubah. Jadi yang lama itu grillnya berwarna chrome, sedangkan di sini udah berwarna hitam, dan headlampnya itu layoutnya masih sama dengan yang sebelum facelift, tapi detail-detail yang berbeda dan sudah tersedia DRL. Nah, detailnya itu yang sebelumnya itu warna chrome di bagian dalam, sedangkan sekarang berwarna hitam. Ini di bagian dalam headlampnya. Desain pelek juga berbeda. Kalau kita bandingkan dengan varian yang pre-facelift, sekarang masih sama-sama dual tone, tapi face-nya itu yang berbeda desainnya. Ukurannya juga masih sama-sama 14 inci. Nah, ini yang berbeda lagi. Yang sebelum facelift itu kan spionnya kecil dan kotak. Sekarang spionnya ini sudah sama dengan yang ada di Toyota Rush ataupun Toyota Avanza. Nah, ini nih. Dan juga sudah memiliki fitur auto retract atau yang bisa dilipat secara otomatis. Side skirt udah pasti berbeda, lekukan yang berbeda, dan juga ada aksen merah di side skirtnya. Tampilan yang saya suka lagi dari mobil ini ada di area belakangnya. Sudah jelas spoiler ini juga masih tersedia di varian pre-facelift, tapi sekarang aksennya atau warnanya yang berbeda, sekarang berwarna hitam. Dan ada logo TRD di bagian sampingnya. Stop lamp juga berbeda, LED untuk lampu remnya, sedangkan lampu mundur dan juga lampu sennya masih menggunakan bohlam. Keren, ada aksen hitam dan ada sedikit diffuser di area bawah bumpernya. Keren, sporty banget jadinya. Jadi untuk varian termahal Agya yang facelift di tahun 2020 ini sudah mendapat fitur keyless, tapi hanya untuk menghidupkan dan mematikan mesin saja, melainkan untuk keluar masuk mobil itu belum tersedia fitur smart entry. Jadi Anda harus memencet unlock ataupun lock untuk masuk ke mobil ini dari remote-nya. Sekarang kita masuk. Nah, ini ngidupinnya udah gampang banget. Nah, kebetulan untuk mobil yang kami review saat ini merupakan varian manualnya, dan kita aktifkan. Untuk mengaktifkan mobil yang sudah keyless seperti ini, kalau transmisi manual Anda harus menginjak dulu koplingnya, baru bisa mesinnya nyala. Kita bahas dulu apa aja fitur yang terbaru dari mobil ini. Yang pertama adalah head unit. Nah, ini head unitnya karena di varian yang TRDS yang sebelum ini itu belum touchscreen dan masih double din biasa yang diputar-putar gitu, tombol-tombol gitu masih biasa aja. Sedangkan di varian yang terbaru ini udah fiturnya udah lengkap. Ini head unitnya udah sama kayak Yaris, Rush, dan lain-lain. Nah, varian-varian di Toyota sekarang lah ya, head unitnya udah kayak gini. Ada iPod, AUX, untuk teleponi ini udah tersedia juga. Ini juga sudah tersedia mode Bluetooth di head unitnya. Dan seingat saya di head unit ini sudah memiliki fitur Miracast atau mirroring. Jadi tampilan HP Anda bisa di mirror atau ditampilkan di head unit mobil ini. Oke, selain itu jok masih sama untuk layoutnya, tapi finishingnya yang berbeda lah ya. Ini sekarang pattern-patternnya udah berbeda dan bahannya masih sama-sama fabric di sini dan empuk banget. Gak hanya jok yang pattern yang berbeda, di door trim juga berbeda. Nah, ini nih. Sekarang udah bisa dilipat secara elektris dan spionnya makin keren lah sekarang. Sedangkan untuk di bagian belakang atau di baris keduanya itu masih sama aja dengan pre-facelift, tapi ya tadi ubahannya memang ada di bagian joknya aja. Gak hanya fitur start stop button ini, di varian Agya facelift 2020 juga sudah tersedia nih panel AC atau pengaturan AC yang sudah digital. Jadi penggunanya atau pengoperasiannya juga lebih praktis lah di varian facelift ini nih. Tapi emang sayang belum tersedia fitur atau AC. Nah, kalau bicara harga, karena kami syutingnya sebelum peluncuran, jadi belum tahu harganya, nanti akan kami update di kolom deskripsi. Jadi begitulah impresi awal kami terhadap